Dari awal itu saya masuk itu ada karyawan produksi tuh yang mengalami kesurupan. Pertama dia turun dari tangga tuh saya liatin tuh kayaknya kok hawanya kayak lemes gitu. Dia jatuh lah bang, dia teriak histeris ya kan. Saya sama anak-anak itu sama karyawan itu udah lari nyamperin dia bang. Tapi ya kita pikirnya itu nggak ada apa-apa, kayak udah biasa lah gitu karena letak pabrik ini tuh di perkampungan bang. Tapi di situ dia minta sajian bang. Dia minta Sajian. sajian. Sajian itu apa? Kayak sesajen gitu bang. Tapi itu berbentuk kepala kambing. Akhirnya kan kita ngecek lagi tuh bang. Saya masuk itu hawanya tuh udah beda bang. Udah bener-bener beda banget. Saya kaget bang. Temen saya kok nggak ada kata saya ini ya kan. Akhirnya saya nyari lah teman saya kan. Kata saya kemana nih teman saya ini? Ham ya kan. Kata saya kok nggak ada suaranya. Sedangkan kita emang bareng tuh bang. Akhirnya saya telepon bang di situ ya kan. Dia ngangkat, dia ngomong, lah tadi gue ngikutin lo ya kan. Lah ngikutin gue gimana? Gue aja ini sendiri ya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Badru Capslock. Terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini. Semoga teman-teman di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilapangkan rezekinya dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Amin amin. Dan juga nih buat teman-teman di rumah yang punya kisah pengalaman horor, jangan disimpan aja, langsung aja kirim kisahnya ke nomor WhatsApp itu tuh. Kuy, kita gibah di sini. Oke sob, mungkin terdengar nih ada suara kricik gitu kan. Alhamdulillah sekarang sedang hujan. Kita nunggu hujannya cukup lama tapi nggak berhenti-berhenti. Akhirnya kita gas nih buat Gibah Misteri. Semoga nggak ganggu ya. Oke, kali ini kita udah kedatangan lagi nih sob. Salah satu narasumber yang bakal berbagi kisah pengalaman horornya waktu bertugas di satu gudang ayam geprek yang ada di daerah Jawa Barat. Oke, langsung kita sapa siapa narasumber kita kali ini. Halo bang. Halo bang. Siapa namanya nih bang? Bintang Saputra bang. Bintang Saputra. Siapa dipanggil biasanya nih? Putra bang. Oh bukan Bintang. Bukan. Iya. Kita terima kasih ya bang Putra ya nyempetin waktunya nih. Sekarang tinggal di mana bang Putra nih? Saya tinggal di Tambun Selatan. Oh Tambun Selatan. Maksudnya Bekasi atau Kabupaten Bekasi? Oh kabupaten ya? Iya. Oke, kita terima kasih bang Bintang ya nyempetin waktu datang ke sini nih. Tadi di jalan sempat kehujanan gak bang? Tadi nyampe sih sebelum hujan sih. Sebelum hujan ya. Dan alhamdulillah sekarang hujan. Nah ini kejadian tahun berapa nih bang Bintang? Kejadiannya itu tahun 2019. 19. Nah abang sekarang masih tugas di tempat itu? Saya udah berhenti. Oh udah berhenti. Oke, nanti mungkin ceritanya lebih jelas nanti aja bang ya. Siap bang. Siap. Tahan dulu bang Bintang. Siap. Nggak usah lama-lama lagi, cari pose ban terbaiknya, siapin kopinya sama cemilannya. Langsung aja kita Gibah Misteri. Gimana Bang Putra, kisah pengalamannya nih Bang? Jadi awalnya itu tahun 2019. Iya. Saya itu bekerja di salah satu gudang. Itu ada 3 orang personil security. Jelang sebulan itu salah satu security itu ada yang bermasalah. Jadi kita sisa berdua. Yang tadinya awalnya itu sip-sipan dari sip pagi, sip malam ya. 12 jam kerja. Akhirnya dirombak jadi sehari kerja, sehari libur, 24 jam. Per sip itu jadi kita gantian, liburnya itu kita gantian. Oh iya. Jadi ini produksi gudang ayam geprek bang. Karyawannya itu cuma 30 orangan. Luasnya itu 350 meter. Jadi ada 2 pintu gerbang. Yang satu sebelah kanan itu gerbang kecil itu untuk orang masuk orang aja bang. Karyawan tuh kalau masuk pagi tuh. Kalau yang sampingnya itu gerbang gede itu agak gede untuk masuk mobil-mobil operasional. Berarti ada 2 pintu nih ya? Ada 2 pintu. Nah kalau untuk office-nya itu ada di atas bang, di atas gudang itu. Jadi cuman ada 1 lantai doang sih bang.
satu tingkat. Dan itu juga office-nya juga kecil, paling cuma berapa meter. Waktu itu di hari Kamis nih Bang, itu sekitar jam 12 malam, karyawan itu udah pada pulang. Nah, saya mastiin lagi, ngecek ke dalam gudang. Siapa tahu biasanya kan ada karyawan tuh yang masih ada yang tertinggal. Saya ngecek dari pintu yang sebelah kanan Bang, pintu kecil itu Bang. Hawanya itu pertama udah kayak gimana ya, saya udah merasa aneh. Karena pertama itu kayak ada suara, cuman suaranya itu jauh Bang. Kayak orang suara, tapi itu jauh suaranya. Nah, saya ngecek lah ke area ruang seasoning. Jadi di situ ada ruang seasoning, ada tempat produksi tepungnya Bang, ada barang-barang produksi yang lain ya. Saya ngecek tuh satu persatu, mastiin karena ada karyawan yang suka ketiduran gitu. Saat saya ngecek waktu itu, saya kaget tiba-tiba di mesin tepung itu bunyi Bang. Mesinnya yang bunyi? Mesinnya bunyi itu. Akhirnya saya ngecek ke situ. Tapi saat saya ngecek di situ Bang, posisinya itu colokannya itu keadaan lepas. Tapi suaranya itu emang jelas dari situ Bang. Pas saya samperin itu masih bunyi, tapi bunyi kayak dimatiin gimana sih Bang. Tapi tetap saya di situ berpikir yang nggak macam-macam Bang. Saya terus ngecek ke area dapur. Karena emang posisinya itu lampu itu jadi ada yang hidup, ada yang mati Bang. Nggak semua lampu itu hidup semua. Pas tadi saya lagi jalan Bang, itu ada satu ruangan tuh yang bekas toilet, tapi bener-bener itu kumuh banget Bang. Saya ngeliat kayak makhluk itu Bang, itu tinggi gede Bang. Saya samperin kan pertama saya kira tuh karyawan Bang. Cuman pas saya deketin itu, saya kaget, bener kaget itu bener-bener bukan kayak manusia normal. Itu tingginya itu kisaran 1,5 meter, 2,5 meter lah Bang. Akhirnya saya madep ke belakang, saya lari Bang. Nah pas saya lari Bang, itu saya larinya ke gerbang yang gede ini Bang, bukan yang kecil ini. Yang gerbang gede ini yang digembok dari luar. Saya udah bingung tuh Bang, dicampur aduk lah perasaan saya itu Bang. Nah di situ udah sampai pos nih Bang, saya langsung merenung, diam. Bingung itu apa ya, sosok apa itu. Akhirnya pas pagi harinya saya cerita sama teman saya. Ternyata teman saya juga sama, pernah ngalamin kayak begitu juga Bang. Ini teman security juga atau teman karyawan? Security juga Bang. Jadi posisinya itu dia sama juga Bang, malam hari. Dia dengar seperti suara orang nangis Bang. Dia cerita, kata saya, oh berarti bukan saya doang nih yang ngalamin kejadian seperti ini. Memang awal-awalnya itu pas saya masuk itu udah ada keganjelan Bang. Dari awal itu saya masuk itu ada karyawan produksi itu yang mengalami kesurupan. Oh, kesurupan. Gimana kesurupan? Jadi itu posisinya itu pas saya jaga itu Bang, itu sore hari Bang. Pertama dia turun dari tangga tuh saya liatin tuh kayaknya kok hawanya kayak lemes gitu. Dia arah ke musola Bang, jadi ada musola kecil Bang di samping toilet depan gerbang gede itu. Dia jatuh lah Bang, dia teriak histeris ya kan. Saya sama anak-anak itu sama karyawan itu udah lari nyamperin dia Bang. Kaget lah kita, bingung, namanya pertama kali kan ngeliat orang kesurupan. Kita pegangin, kita taruh ke ruangan kecil musola Bang. Sebisanya kita aja Bang baca-baca doa tuh. Akhirnya kita panggil orang dekat situ Bang, Ustadz. Ini kesurupan cewek atau cowok Bang? Cowok Bang. Oh cowok. Sambil nunggu Ustadz itu dia tetap teriak-teriakan Bang, sambil kita pegangin tuh Bang. Gak lama Ustadznya datang. Ustadznya nanya-nanya kan. Dia itu cuman jawab, dia terusik Bang. Terganggu karena ada suara-suara mesin atau suara-suara berisik gitu Bang. Tapi di situ dia minta sajian Bang. Dia minta sajian. Sajian. Sajian tuh apa? Kayak sesajen gitu Bang. Oh. Tapi itu berbentuk kepala kambing. Dari Ustadznya itu nggak mau nurutin. Karena kalau kita nurutin itu Bang, ya jatuhnya kita ngikutin dia Bang. Sambil dia teriak-teriak ya kan, kita megangin tuh Bang. Karena emang berontak gitu Bang. Akhirnya sadar ya kan, ditanya kenapa. Ya, karena dia banyak pikiran. Setelah dia sadar nih Bang, Pak Ustadz itu ngomong, jangan banyak-banyak bengong ya kan. Terus sebulan kemudian Bang, ada lagi Bang kejadian Bang. Itu kejadiannya itu sama Bang. Itu malam juga
di hari Jumat jam 9 malam. Itu posisinya karyawan itu belum pada pulang bang. Nah emang posisinya itu gerimis. Itu bukan saya doang bang yang denger itu bang. Karyawan ada sebagian dengar. Itu bunyi kayak anak ayam bang di atas genteng. Tapi ya kita pikirnya itu nggak ada apa-apa. Kayak udah biasa lah gitu. Karena letak pabrik ini tuh di perkampungan bang. Pabrik ini tuh jauh dari perumahan sih bang. Samping itu lapangan dan di sampingnya itu lahan kosong bang. Nah sekitaran jam 12 malam tuh akhirnya anak-anak saya cek kan pulang semua tuh. Saya udah istirahat di pos. Datanglah Hansip. Hansip apa nih? Hansip sekitar Linmas bang. Oh kampung, Hansip kampung. Iya. Datang ngobrol lah ya kan. Udah biasa tuh dia ngobrol kan, suka nemenin. Dia sempet cerita bang, si Hansip ini. Dia pernah lihat sosok cewek bang. Itu ada di jendela. Cuman posisinya itu kayak orang ngintip gitu bang, kayak ngelongok gitu bang. Itu di office bang, di atas. Jadi kan ada tangga. Nah ini kan ada office nih, kantor office nih di atas nih bang. Jadi di jendela situ. Itu dia yang lihat jam 4 subuh kalau nggak salah bang. Terus saya juga cerita apa yang saya alamin ke dia ya kan. Memang dulunya itu si Hansip ini ngomong sebelum ada produksi ini, pabrik ini, itu sempat beberapa bulan itu sempat kosong. Karena pernah ada kejadian bang, pabrik itu kebakaran. Dulunya itu pabrik itu tempat produksi palet yang kayu itu bang. Cuman saya nggak tahu itu, dia juga nggak cerita sih ada korbannya atau enggak ya. Nah itu sempat mangkrak berapa bulan gitu bang karena renov ya kan. Besoknya itu saya libur bang, temen saya lah yang masuk ya kan. Suhu saya itu aman-aman aja tuh kata dia tuh bang. Gantilah shift ke saya ya kan. Saya masuk pagi lanjut ke malam tuh bang. Oh berarti tuh security cuma satu aja? Satu orang 24 jam bang. Tok satu aja? Iya. Jadi karyawan nih, security cuma satu? Karyawan, iya security cuma satu bang. Sore aktivitas dari pagi itu sampai sore itu aman-aman aja tuh bang. Menjelang mau pulang, kan barang-barang itu yang di luar itu dimasukin lagi tuh bang. Box-box itu udah pada masuk, mobil-mobil box. Udah tuh, akhirnya saya ngecek lagi kan pintu-pintu. Udah terkunci apa belum atau gimana ya. Saya ngecek ke office juga, ke atas juga ya kan. Saya lari lagi bang, turun ke pos. Saya nyalain lampu, ya kan. Lampu pos, biasanya kan lampu pos saya mati tuh bang. Karena supaya pandangan kita tuh terang bang. Kalau misalkan ngeliat ke area tuh terang, kalau dari pos tuh. Ini pos security-nya di dalam gudang atau di luar gudang? Di luar gudang bang, cuman berdekatan. Pas saya buka gerbang kecil bang, saya kaget lah. Itu ada kayak putih-putih apaan tuh di pojok ya kan. Akhirnya saya samperin, saya senter kan. Saya kaget di situ bang. Mukanya itu bang hancur bang. Jadi sisa-sisa kulitnya itu nggak ada bang. Kayak tengkorak cuman kayak bener-bener tengkorak cuman belum jadi tengkorak banget bang. Saya lari di situ bang. Saya keluar pos lagi tuh bang. Nah akhirnya saya ke warung bang. Saya telepon tuh teman saya kan. Sudah datang ke sini. Akhirnya dia datang ke pos, baru saya datang lagi ke pos bang. Saya minta temenin nih ngecek gudang bang, bareng dia bang. Karena kita di situ itu security itu laporan itu pakai WA bang. Jadi foto-foto grup itu, ya. Nah itu ada jamnya bang. Jadi setiap foto itu ada jamnya. Jadi kita kalau nggak patroli nih jam segini, itu ketahuan bang. Entah kita ketahuan, oh berarti kalau nggak patroli nih tidur nih. Kalau foto-foto biasa kan itu gampang bang, kita tinggal foto-foto aja. Tapi kan kalau ada jamnya ya kita nggak bisa membohongin. Saya lewatin produksi tepung. Nah di situ ada kayak selaan gitu bang, bakal masuk bang ya kan. Saya ke situ. Pertama saya kaget bang, kayak suara itu bukan suara orang nangis, bukan suara kayak orang ketawa bang. Itu suara kayak kuda dicambuk, tau nggak bang? Oh. Itu kayak suara kuda dicambuk bang. Pertama saya ngeliat itu, jadi di atas itu kan saya bilang itu office bang. Itu ada kaca yang untuk
mantau anak produksi kan bang. Nah saya nengok ke situ bang, saya kaget bang. Jadi kayak ada sosok cewek, tapi itu kayak ada balkon gitu bang. Nah posisinya itu kayak uncang-uncang angge kayak gini nih bang. Posisinya tuh. Tapi itu mukanya hancur. Mukanya tuh hancur bang, nggak jelas, bener-bener nggak jelas. Cuman mulutnya itu bang kayak mangap lebar gitu bang. Mangap lebar kayak gitu bang. Saya kaget, temen saya juga kaget bang karena dia ngeliat saya kaget teriak kan. Jadi si sosok ini tuh nggak apa namanya, dia nampak, tapi biasanya kan dia nampak suka ngilang bang. Ini enggak bang. Kita lari lah ke dapur lah bang. Itu berdua kita lari di dapur tuh bang. Kita udah bingung kan mau kayak gimana nih. Emang posisinya ya kita mau teriak juga percuma bang. Karena emang itu saya bilang itu di perkampungan. Jadi motor aja lewat itu paling 1 motor, 2 motor. Apalagi kalau posisi gerimis begitu kan jarang. Itu di situ saya benar-benar bingung. Sama teman saya juga bingung karena udah, aduh kita mau lewat kemana ini ya kan. Jalur utamanya itu emang lewat situ juga bang. Ya. Karena emang teman saya juga parno. Udah kita di sini dulu ya kan. Teman saya juga udah baca-baca kayak gimana, kita juga bingung bang posisinya. Karena mau keluar itu ya gimana, karena teman saya takut, saya juga jadi takut. Udah sekitaran jam berapa lah itulah, saya 2 jaman apa 3 jaman lah. Saya berani tuh sama teman saya bang untuk keluar. Di saat saya keluar ada 1 kardus tuh jatuh bang. Itu yang bikin kita ngedon lagi bang. Karena ya namanya kita baru ngeliat sosok kayak gitu, tiba-tiba ada interaksi lagi kan, ada suara kayak orang batuk bang. Dia nanya kan ke saya, denger nggak Put suara orang batuk? Wah saya, udah kita jangan mikir yang aneh-aneh dulu nih, ya kan? Karena emang posisinya ya kita udah di dalam ruangan itu bang, bingung bang mau keluarnya. Kecuali kalau ada di luar tuh pasti kita udah lari kemana tahu. Saya sempet merenung tuh sama teman saya, si Ilham ini bang. Akhirnya udah kita ngambil nafas, kita yaudah ayo kita jalan aja ya kan. Kita jalan terus bang ya kan. Nah udah mau deket gerbang nih bang, itu lampu tiba-tiba nyala sendiri bang. Jadi lampu yang di gerbang kecil itu, jadi lampu itu kan ada yang mati ada yang nyala bang ya kan. Karena mati itu karena ada bolhamnya itu emang udah mati bang, belum diganti. Karena emang jadi pabriknya itu, di dalam pabriknya itu bang ada satu, ya itu yang gudang-gudang itu tuh, itu tempat apa namanya kayak outlet yang pernah bangkrut disimpan di situ semua bang. Jadi emang berantakan banget itu yang dekat toilet itu bang. Oh jadi kayak bekas-bekas outlet yang di luar-luar itu? Iya, bekas outlet yang di luar itu emang. Jadi kalau misalkan bangkrut nih bang nih, ya kan, franchise-nya mati nih, itu barangnya dibalikin lagi bang, ditaruh di gudang. Makanya ada 2 ruangan, yang satu ruang produksi, yang satu itu ruang penyimpanan barang-barang itu bang. Emang karena emang nggak keurus sih bang, salahnya itu nggak keurus. Jadi kenapa nggak dirongsokin atau diapain gitu ya, saya juga nggak tahu tuh. Jadi emang gerbangnya itu, apa ruangannya itu emang bener-bener kumuh banget bang. Karena cleaning service-nya itu 1 bang. Oh 1 doang? 1 orang bang. Dan itu cleaning service-nya itu, jadi dia cuma fokus di office doang bang. Karena emang orang sekitar situ bang. Jadi dia nggak mau ke dalam ya kan, bersihin ke dalam. Jadi ke dalam itu paling ya anak-anak produksi aja. Akhirnya udah kejadian itu bang, saya di pos berdua sama dia kan. Itu saya tahan bang. Temen saya bilang, udahlah sampai pagi lah kata saya, temenin saya di sini ya kan. Karena kan emang ya kita dituntut ada laporan itu bang, laporan area itu lewat WhatsApp. Dan temen itu abang ini yang security atau teman tongkrong? Jadi temen kampung saya bang, temen main saya bang, si Ilham ini. Saya kira teman security. Bukan. Oh bukan, oke. Nah itu udah mulai jam 3:30, jam 4-an bang. Akhirnya kan kita ngecek lagi tuh bang. Kita ngecek lagi, tapi kita ngecek nggak ke dalam lagi bang. Pintu gerbang yang kecil udah saya kunci tuh langsung tuh. Saya lari ke atas lah, ngecek office ya kan. Nah di office itu emang saya masuk itu hawanya tuh udah beda bang. Udah bener-bener beda banget. Minta temenin temen saya tuh si Ilham. Tapi si Ilham itu nunggu di
pintu bang, karena di dalam office itu ada CCTV. Kalau misalkan saya bawa dia ke dalam kan kelihatan CCTV kan, takutnya saya dicurigain apa-apa gitu. Oh iya, bawa orang soalnya. Iya. Pas saya ngecek ke dapur ya kan, saya ngecek ke toilet. Karena kan emang kita harus ngecek itu bang, takutnya ada yang konslet atau apa. Nah tiba-tiba wastafel yang di dekat toilet itu bang, nyala bang. Itu nyala sendirinya tuh bang. Saya juga nggak tahu itu rusak apa enggak ya kan. Akhirnya saya ke situ tuh bang, matiin ya kan, tapi kok nggak bisa ada saya. Itu lama juga, akhirnya saya otak-atik, akhirnya mati sendiri tuh bang. Akhirnya udahlah, dari situ saya turun lagi tuh ke bawah bang. Saya ke tempat musola. Nah di musola itu bang, yang saya ngerasain itu bener-bener, padahal itu musola itu tempat untuk sholat, tapi emang dipergunakan untuk anak-anak istirahat bang, untuk karyawan istirahat bang. Pada rebahan kali sih. Iya, untuk tiduran kayak rebahan. Kalau pas istirahat itu anak-anak rebahan. Jarang untuk dipakai untuk sholat sih. Jadi di samping itu ini musola nih bang. Nah sini ini apa, toilet bang, WC dah, ya kan. Nah di samping, di dalam itu ada ruangan lagi bang, ruangan sesening. Ada 3 kotak itu bang, 3 ruangan sesening ya kan. Itu emang posisinya itu, dia itu posisinya lampunya emang mati semua bang, nggak hidup bang. Akhirnya saya ngecek lah ke situ ya kan. Oh ternyata ada AC nih, AC yang belum dimatiin kan sama karyawan. Saya juga lupa ngecek kan. Terus saya mati itu bang. Saya dengar ada suara kucing berantem tuh bang. Cuman saya mikir udah saya cuekin aja tuh bang. Saya keluar lagi kan ya bang ya. Nah akhirnya saya keluar lagi. Saya ke pos tuh, nyamperin teman saya kan. Saya ngerujuk dia lah bang. Ayolah ngecekin, temen saya ngecek ke dalam ya kan. Saya bilang gitu. Temen saya masih parno sama kejadian yang tadi bang. Saya juga kan bingung juga, karena emang kita dituntut kan untuk ngecek semua ruangan kan, tiap 2 jam sekali ya kan. Akhirnya saya ujuk-ujukin ya kan. Akhirnya dia mau tuh. Ya udah tapi 4:30 kata dia, atau jam 5. Oh ya udah nggak apa-apa kata saya kan. Yang penting tuh ada untuk ngecek area ya kan, saya bilang. Akhirnya maulah teman saya tuh bang. Saya ajakin lagi tuh. Saya jalan lagi tuh. Saya pakai senter tuh satu-satu karena udah parno kan kejadian yang tadi tuh. Saya fokus ngambil gambar. Saya kaget bang. Teman saya kok nggak ada kata saya nih ya kan. Akhirnya saya nyari lah teman saya kan. Kata saya kemana nih teman saya nih. Ya kan. Saya panggil Ham ya kan. Kata saya kok nggak ada suaranya. Sedangkan kita emang bareng tuh bang. Akhirnya saya telepon bang. Di situ ya kan. Dia ngangkat. Dia ngomong, lah tadi gue ngikutin lo ya kan. Lah ngikutin gue gimana? Gue aja ini sendiri ya kan. Nah dia itu posisinya bang lari ke WC yang itu bang, yang saya bilang itu bang, yang pertama. Nah di situ dia nggak bisa maksudnya nggak bisa ke tempat saya kan, karena emang posisi berantakan itu WC. Jadi ketutup sama gerobak-gerobak, saya juga nggak tahu bang dia bisa itu lewat dari mana. Udahlah akhirnya saya samperin tuh. Nah dia ngasih saya enter kan, wah ada saya berarti ada di sini nih. Udah tuh saya nanya lah, kok kamu bisa kesini kata saya. Katanya dia ngikutin saya bang dari belakang. Tapi saya bilang lah, kalau kamu ngikutin saya dari belakang ngapain kesini, kan saya arah ke sana ya kan. Saya bilang begitu. Udahlah akhirnya, udah tuh saya ngakalin kan, dorong gerobak. Iya yang ada di situ bang. Kita keluar tuh. Jalan lagi tuh ke pos bang, saya udah ngambil foto kan. Oh, jadi dia kayak ngerasa ngikutin Bang Putra. Iya, dia ngerasa kayak ngikutin gitu bang. Makanya saya juga bingung. Tapi emang dia jelas, dia bilang itu emang dia ngikutin saya tuh dari belakang. Dia ngeliat postur tubuh saya, maksudnya pakaian saya tuh sama bang. Cuman posisi emang dia ngebelakangin saya. Nah akhirnya dari situ saya balik ke pos bang. Saya tanyalah si Ilham ini, lu kok bisa nyampe ke situ ya kan? Orang gue ngikutin lu ya kan? Dia ngomong begitu ya kan? Lah ngikutin gue gimana? Ya iya gue ngikutin lu jalan aja gitu. Terus kata dia, wah gila pabrik lu serem banget ya kan? Ya dia pokoknya bener-bener ngerasa kayak udah nggak nyaman di situ bang. Akhirnya yaudah kita nongkrong jangan di pos lah. Udah kita nongkrong di luar gerbang kata saya ya kan. Emang posisinya emang gelap bang. Emang gelap jadi mau pagi tuh cuman masih gelap kan, nggak kayak sekarang nih. Kalau sekarang kan jam 5 aja udah cerah banget.
Kita nunggu sampai berjam-jam tuh bang tuh. Akhirnya jam 7 nih dia pulang bang. Akhirnya saya ganti shift bang sama si pagi ini kan. Oh ganti shift. Cuma belum pulang bang. Posisi itu emang belum pulang bang. Karena si teman saya ini, partner saya, Pak Amrin, dia emang dia ngomong kurang enak badan kan. Tadi saya nggak mau tuh, suruh lanjut kan malam kan. Ada saya nggak lah. Kalau misalkan mau, udah bang istirahat aja dulu, saya bilang gitu. Karena emang usianya udah 40 tahunan bang. Jadi ya udahlah, kata saya nggak apa-apa istirahat aja dulu. Nah akhirnya saya nongkrong lah sama karyawan dulu bang. Saya ngopi-ngopi ngerokok ya kan. Udah siang itu saya pulang langsung bang. Pas hari berikutnya itu bang, itu biasa-biasa aja itu bang. Saya jaga itu aman-aman aja bang. Pernah ada kejadian lagi nih bang, 3 hari berikutnya bang. Apa tuh? Jadi itu ada beberapa karyawan itu yang ngeluarin barang bang. Ngeluarin barang, karena emang barang itu kan barang gampang dijual bang. Bahan-bahan bakunya itu gampang dijual. Itu ketahuannya itu pas saya cek body itu. Jadi kan seragamnya dia itu seragam, dia kupluk gini bang. Lengkap gitu bang, karena emang produksi tepung kan gimana sih. Nah dia pakai sepatu boot lah. Itu pas dicek itu ada kayak sasak gitu bang di sepatu. Akhirnya udahlah, saya tembusin lah ke leadernya kan. Ini pak, si Iwan sama si Hardi ya kan, ketahuan ini ya kan. Saya bilang gitu. Akhirnya dikasusin lah ya kan. Dibawa ke pihak berwajib. Karena emang walaupun barang sekecil apapun kan, itu jatuhnya kan udah pencurian. Iya betul. Terus ada juga bang, teman saya juga. Itu emang, saya sebenarnya gini bang, dia sama saya itu jaganya sebenarnya lebih ketatan dia bang ketimbang saya. Itu posisi dia itu jaga malam. Emang itu kita waktu itu 2 hari bang. Emang itu wah full gila-gilaan itu bang, 2 hari bang. Gila, 2 hari lu nggak tidur berarti? Nah itu 2 hari bang. Nah emang saya nggak mau menyalahkan dia, karena saya ngerasain bang jaga 2 hari itu gimana sih bang. Bener-bener capek banget. Satu ketika dia itu bang, salahnya emang saya salahin dia itu, dia mungkin posisi tidur bang. Posisi dia tidur tuh. Padahal saya udah pernah ngingetin ke dia bang. Kata saya kalau misalkan jaga malam nih, ya kan kita mau tidur mah, udah ini mainan kita lah ya kan. Tapi seenggaknya tuh ya ada suara-suara musik gitu, pintu nggak usah ditutup gitu bang. Dia pertama itu nelponin saya tuh jam 5 subuh. Emang biasanya dia kalau nelpon saya tuh minta buru-buru masuk bang, minta buru-buru hapusan. Saya nggak tanggepin tuh bang. Kata saya pas jam 6:30 saya ngecek HP grup WA, wah mobil operasional ya, kebobolan kata saya. Hilang bang. Kebobolan gila. Terus? Akhirnya saya buru-buru lah mandi bang. Saya mandi, saya langsung tuh ke gudang. Pas saya sampai gudang, yang saya keselin itu, jadi dianya itu malah pergi bang. Nah itu kan yang bikin orang curiga itu, pas kejadian mobil nggak ada kok dia malah ngilang. Dia nggak jaga di pos enggak? Nggak jaga di pos bang. Itu diteleponin, wah saya ditanyain bang akhirnya kan ya sama pihak staf. Saya juga bingung mau ngasih kronologisnya gimana. Sedangkan kan saya posisi libur. Saya teleponin, kata saya, aduh nggak ada kabar, kata saya ini gimana ini ya. Akhirnya jam 10:30 bang, siang, dia ngasih kabar. Dia ada di Kerawang. Oh di Kerawang. Iya bang. Ngapain tuh? Nah itu bang, saya tanya kan, ngapain Pak di Kerawang? Harusnya Bapak jangan kemana-mana Pak, ini kan ada kejadian kehilangan Pak. Takutnya kan Bapak yang dicurigain. Iya. Alasannya dia itu, dia nanya ke gurunya bang, orang pintar gitu lah bang. Tapi kan ya logikanya kayak orang-orang kantor nih nggak mungkin percaya bang sama kayak gitu-gituan kan. Maksudnya ya kalau misalkan kayak gitu lu harusnya lapor ke polisi dulu nih, atau ya maksudnya yang logika dulu bang. Jadi pas kejadian tuh logika dulu lah. Saya akhirnya ke depan bang, lihat CCTV depan, karena CCTV yang di kantor itu nggak kelihatan bang, nggak kelihatan nih. Akhirnya saya ke depan bang, karena di depan itu kayak ada hotel gitu bang.
Saya izin ya kan, bakal buka CCTV-nya ke pihak teknis itu. Akhirnya dibukain. Nah itu kejadiannya itu 4:30 bang. Padahal itu bulan puasa bang. Di bulan puasa padahal pagi. Iya 4:30 pagi. Jadi posisinya orang ini ngambil ini bang, dia posisinya posisi telanjang bang, nggak pakai apa-apa. Dia jalan bang, ngawasin ya ke arah pos. Tapi jalannya itu santai aja bang, kayak bener-bener dia karyawan situ bang. Dia jalan santai. Itu pokoknya dia masuk mobil nggak ada 1 menit, nggak ada 2 menit lah bang. Mobil nyala langsung keluar. Nah itu posisinya itu bang, mobil operasional itu bang. Jadi ada 3 mobil, 2 mobil di dalam bang, 1 mobil tuh di luar bang. Nah itu mobil yang di luar bang. Akhirnya kan orang kan logikanya gini bang, kalau misalkan mobil bunyi nih, dia posisi ada di situ kan pasti, oh kedengeran, oh ini kok suara mobil siapa ya, ya kan? Atau suara motor aja pasti kita denger bang, apalagi malam hari apa, ya kan? Akhirnya udah saya minta kopian CCTV-nya, kita ngecek kan CCTV kita sendiri, oh ternyata CCTV kita ini kelebihan bang, jamnya itu kelebihan, jadi nggak sinkron sama jam yang di ini kan. Akhirnya kita cek bener, kita cek itu kejadiannya itu 2 menit bang, 2 menit mobil itu keluar, nggak lama si partner saya ini nih sadar gitu bang, dia langsung ngelongok ke arah mobil. Nah itu kan yang bikin orang curiga, posisi di CCTV kayak seperti itu, sedangkan dia posisinya hari ini nggak ada di tempat. Tapi yang kita jadi tanda tanya itu ya itu bang, jadi posisi orang itu ngambil itu, dia itu cuma pakai masker bang, tapi dia bugil bang, pakai celana? Enggak pakai celana. Celana dalam? Enggak. Kalau kata orang sih katanya sih kayak sirap gitu bang, kayak penyirap gitu, karena emang posisi itu posisi bulan puasa, apalagi subuh bang. Anehnya itu kok nggak ada yang ngeh gitu, apalagi dia kan maksudnya, emang saya tahu nggak, saya nggak nyalain dia kan, karena emang posisi kita 2 hari gimana sih bang, kita kerja, walaupun kita bisa tidur ya, tapi kan ya gitu bang. Terus akhirnya gimana tuh bang, ketangkep gak tuh maling? Nggak ketangkep bang, dan akhirnya dia dikeluarin bang. Karena satu-satunya jalan yaitu dari perusahaan itu minta ganti, kalau nggak dikeluarin. Akhirnya dia ngundurin diri bang. Ya. Terus dari pihak polisi nggak ada penangkapan gitu? Nggak ada bang, udah stuck di situ doang. Dan akhirnya pihak perusahaan akhirnya, karena itu mobil masuk asuransi, akhirnya ya kita cuma ngejelasin ke orang asuransinya seperti ini kejadiannya. Ini kan gudang nih bang, gerbang ya. Itu posisi mobil di dalam gudang. Nah jadi keluarnya gimana tuh mobil? Kan ada ini gerbang luarnya ini bang, ini ada 2 gerbang begini juga bang. Oke. Kalau ini untuk karyawan masuk nih, ya kan, ini untuk mobil masuk bang. Cuma emang gerbangnya lebar, bisa dibuka, jadi bisa juga mobil masuk sini kan. Iya. Jadi kalau yang ini kan dikecilin karena emang untuk anak-anak masuk doang bang. Orang-orang lewat. Iya orang-orang lewat lah, karyawan masuk ya kan. Jadi emang khusus itu bang. Nah pos kita ini ada di sini bang. Nah mobilnya dia, mobil yang satu ini di sini, mobil yang satu di sini, mobil yang ini ada di sini bang. Oh di luar gerbang. Di luar gerbang. Gila ya. Saya pas hari itu dia di cut, saya langsung ngomong, ini saya nggak sanggup nih kalau misalkan saya jaga sendiri kan. Oh, iya. Saya bilang. Jantung langsung lu bang. Iya. Saya mikirnya, waduh kalau sendiri nih, karena kita berdua aja udah capek bang. Iya. Ya kan? Akhirnya nambah orang. Saya dapat lagi tuh orang tuh bang, saya cari ya kan, udah. Akhirnya kita berdua ya kan. Emang yang satu ini emang rajin ibadahnya bang, saya bilang. Dia cerita bang, pas dia udah kerja seminggu 2 minggu tuh, dia cerita bang ke saya, Pak, ini kayaknya gudang nggak beres dah. Umur berapa dia bang? Itu umur 28 bang. 28an ya, oke. Saya tanya emang kenapa bang? Ya. Saya bukannya mau nakut-nakutin nih kata dia ya kan. Tapi saya ngerasain bener bang. Saya ngerasain ada yang ngetawain. Ya kan. Dia juga ngerasain tuh di kamar mandi tuh kayak bau-bau amis bang. Di situ saya bingung kan, saya mau cerita, kata saya jangan dah.
Kata saya nanti aja dah, kata saya kalau udah 2 bulan 3 bulan biar dia kuat dulu kan, maksud saya. Kalau saya ceritain pasti bakalan down karena ya dia masih muda umurnya, pasti daripada dia ini, karena jaga kan sendiri emang bang, kita sendiri-sendiri. Akhirnya udah saya bilang itu cuma perasaan lu doang ya kan. Nah tapi dia tetap kekeh bang, enggak bang, orang saya ngerasain bener-bener itu jelas banget. Udah tuh akhirnya saya ngelak, enggak lah, saya selama ini jaga biasa-biasa aja, saya bilang gitulah. Karena emang supaya nutupin, supaya itu dia tuh nggak keluar bang, biar dia nggak takut lah. Akhirnya kan di situ kita jaga berdua tuh bang, karena emang dia posisinya jauh bang. Orang mana dia? Dia posisinya itu orang Mampang. Mampang Selatan, Perapatan. Jakarta Selatan ya? Iya, Jakarta Selatan. Kalau daerah Cikarang jauh ya? Iya. Sama dia itu satu hari sama bang. Kalau kemarin kan sehari, kadang bisa 2 hari ya kan. Cuman kesini-kesiniannya tuh karena kondisinya dia masih muda. Nah, kedua si orang ini emang sering banget bang, kayak misalkan kalau misalkan mau minta backup nih, ini posisi saya pernah 2 hari kerja jaga, tiba-tiba subuh dia ngechat saya tuh bang, ngabarin saya kan, Pak saya nggak bisa masuk hari ini kan. Akhirnya mau nggak mau saya lanjut bang. Gila, 3 hari jadinya? 3 hari itu bang. Buset. 3 hari itu bener-bener capek banget bang. Iya, gila. Bener-bener capek banget. Tapi untungnya saya dikasih jeda untuk istirahat bang. Setelah itu bang, ada lagi nih bang, kejadian bang, 3 minggu kemudian tuh. Itu malam Selasa itu lagi, itu posisi tanggal merah bang. Tanggal merah itu bang. Jadi nggak ada siapa-siapa itu bang, hanya ada saya doang sih bang. Nah 9:30 bang, itu saya ngeliat kayak orang jalan bang, ke dalam gudang. Tapi yang saya lihat itu cuma setengahnya dong bang. Jadi yang saya lihat itu dari badan nih ke sini bang. Itu kayak bener-bener orang jalan itu bang. Dia masuk ke dalam gudang, saya samperin lah, saya cari lah. Ini orang kemana kata saya kan. Karena emang saya jelas banget, karena saya mikirnya kan ini masih sore. Kedua ini kok ada yang masuk ya kan. Saya nggak mikir kayak yang aneh-aneh lagi tuh bang. Iya saya mikirnya itu maling tuh bang. Karena emang posisinya itu gerbang yang di samping pos itu belum saya kunci bang. Kayak saya masuk, saya ngecek kan. Saya ngecek ke ruangan-ruangan kok nggak ada. Kata saya ini kemana ini kata saya. Saya lari lagi tuh bang ke tempat produksi. Jadi ada tempat produksi bahan tepung tuh bang. Ada mesinnya tuh gede banget bang. Saya lari ke situ lagi kan nggak ada. Ini kemana ini kata saya. Akhirnya saya jalan lagi bang ke dalam pos kan. Sekitaran jam 11:30 tuh saya muter lagi bang, patroli ke gudang kan bang. Itu masih aman-aman aja tuh bang. Masih aman-aman aja bang, kesini-sinian nih kan. Cuma saya lewatnya nggak yang tadinya pintu kecil nih, saya lewat ke pintu yang gede bang. Saya di gudang aman-aman aja, saya balik lagi ya kan. Akhirnya saya ke atas bang, ke office. Saya rebahan di situ karena emang posisinya kan wifi itu ada di office bang. Jadi saya nggak ada paketan, saya ke office tuh nonton YouTube ya kan. Itu awalnya biasa-biasa aja tuh bang. Cuman ada kayak suara-suara inian aja sih bang, kayak barang jatuh ya. Nah kedua, posisinya itu saya belum menikah bang. Saya video callan lah sama cewek saya kan. Nah, cewek saya ngomong, kok ada suara cewek. Lah, suara cewek apaan kata saya kan. Orang posisinya itu emang saya sendiri kan. Saya kira itu takut-takutin. Orang posisinya saya sendiri kan, emang saya video callan itu kalau malam tuh suka video callan di situ bang. Nah terus saya tegesin lagi nih bang ke cewek saya kan, beneran kamu ya kan? Iya, orang ada suara kayak orang nangis ya kan. Saya agak merinding tuh bang ya kan. Kata saya udah nggak beres nih kata saya nih. Akhirnya udah saya balik lagi tuh ke bang, ke pos ya kan. Udah tuh saya ke pos ya kan. Nah pas di pos itu saya masih video callan bang, masih video callan ya kan. Cuman posisi tuh saya kayak mata saya tuh pengen ngeliat ke arah kaca itu bang, yang di office itu bang. Kayak dikit-dikit tuh saya pengen lihat arah kaca ya kan. Kayak
kayak ada yang merhatiin saya gitu bang. Udahlah akhirnya saya udah nggak nyaman kan, benar-benar udah nggak nyaman. Saya udahan tuh video callan bang. Akhirnya saya berbaring dulu lah, saya rebahan ya kan. Saya tidur, bangun 3:30 tuh bang. Pas pagi mata saya masih seger kan karena tidur. Akhirnya saya nimbrung nih bang sama mereka ya kan. Siapa nih? Karyawan. Nah, karena emang posisinya itu lagi pada ngopi kan, sebelum bel itu mereka ngopi dulu bang. Saya nimbrung, saya mau tahu lah, saya tanya mereka ya kan, lu kan kerja nih, ya kan, kadang kan ada shift pagi ada shift malam, saya bilang. Pernah nggak sih ngerasain kalau malam itu ngerasa apa gitu? Adalah karyawan si Bayu ini ya kan, celetuk. Wah, gue pernah bang digangguin ya kan. Jadi dia itu ngeliat kayak troli bang, troli barang tuh nggak yang diangkat begini nih. Itu jalan bang, jalan sendiri bang. Kalau dibilang angin kan emang bukan angin karena emang posisi ngelekep begitu bang. Jadi di dalam gudang itu nggak ada kipas bang, blower juga blower atas doang kan untuk nguapin inian udara yang di dalam. Iya bang, itu troli jalan ya kan. Emang gue bener-bener ngeliat bang, ya kan. Nah, saya bilang masa iya sih? Iya, orang gue bener-bener jelas itu jalan dari satu arah tuh ke arah lain ya kan, dia ngomong gitu bang. Nah ada lagi yang celetuk bang, dia sempet dengar bang kayak orang ketawa tapi posisinya itu posisi jauh ya kan. Nah, akhirnya kan Ini sama nih orangnya. beda lagi bang. Oh beda. Akhirnya kan rame lah di situ. Wah kalau posisi jauh tuh emang ada katanya deket ya kan, kata anak-anak, kata karyawan itu bang. Kalau misalkan posisi jauh itu pasti deket suaranya. Oh udahlah, saya masih nutupin kan. Akhirnya anak-anak nanya ke saya, bang kenapa nanya, emang nggak pernah ngalamin ya kan. Saya bilang belum sih, saya bilang, karena saya nggak mau anak-anak jadi parno kan. Saya bilang udah cerita lah ya kan, banyak yang cerita-cerita kayak gitu bang ya kan, rame kan. Akhirnya mereka masuk lah bang. Jadi di situ itu kita kan security emang jaga nih, tapi emang bantu juga bang kalau misalkan kekurangan karyawan nih. Jadi security itu multifungsi bang. Jadi multifungsinya itu kita kadang ngepakin barang. Hah? Ngepakin barang? Iya, ngikut produksi. Waduh. Karena emang lagi zamannya itu banyak, maksudnya banyak, bener-bener banyak pesanan bang. Jadi keteter lah karyawan. Security ikut nge-packing. Ngikut juga bang. Produksi juga. Produksi, mau yang jaga nih, kalau kita posisi libur nih, kalau kita mau masuk ya bisa bang, maksudnya. Tapi kan emang tetap dibayar lembur tapi jatuhnya tuh. Cuman emang agak berat juga sih bang. Jadi di situ itu pertama itu produksi itu emang pakai bahan baku sendiri bang. Jadi pakai tepung sama biang tepung ya kan. Awalnya tuh pakai tepung, pakai biang tepung. Kadang suka ada supplier dari luar lah bang. Tepung langsung tepung jadi ya kan. Jadi kita cuma masukin tepung itu ke dalam penggilingan. Udah habis dari dalam penggilingan itu ya kita masukin ke bahan pengemasan bang. Kadang kita suka bantuin gituan ya kan, kadang juga bantuin ngepackin kalau misalkan loading barang. Jadi di situ pabrik itu sebenarnya kayak keluarga sih bang. Kayak keluarga apa nih maksudnya? Iya, maksudnya nggak ada yang, oh lu satpam nih, gue karyawan nih ya kan. Oh gue nih staff nih ya kan. Lu cuman satpam, lu cuman OB, enggak. Kita semua itu keluarga bang. Jadi bener-bener keluarga, cuman ya nggak ada, maksudnya walaupun kita kayak keluarga, maksudnya kita ngomong, kadang saya juga sama staff juga kayak bos saya sendiri ya, SVP atau leader itu biasanya manggil lu gua kan, karena emang usianya juga sama kan, bahkan ada yang di bawah saya kan. Jadi kita ya udah biasa aja gitu bang. Iya, mungkin maksudnya ini kali ya, walaupun jabatannya sama, cuman ya ada batasan juga ya gitu kan. Nah iya bang. Batasan kayak ya lu atasnya atasan. Nah iya. Cuman kayak ngobrol kayak temen aja gitu ya. Nah betul bang. Jadi kayak kekeluargaan. Kayak bener-bener kekeluarganya itu ada tuh bang. Nah di situ saya bertahan cuma 1,5 tahun bang. Itu sampai 2020 akhir lah bang. Karena emang kondisinya kan pandemi tuh. Oh iya. Ya, jadi banyak pengurangan karyawan lah. Cuman setahu saya sih sekarang udah goyang bang, udah tutup. Karena kemarin itu emang udah goyang, udah ya karena udah mungkin dia itu udah banyak pesaingnya bang.
namanya bisnis kayak gitu kan banyak pesaingnya. Tapi kalau sekarang masih buka gudangnya? Kemarin saya pas cek sih udah kosong semua bang. Udah kosong gudangnya? Udah kosong. Nah saya nanya kan ke samping tuh si warung itu ya kan, saya tanya, "Pok, lah ini gudang udah nggak produksi, udah lama." Sempet kemarin, maksudnya tahun lalu itu sempet cuman staffnya doang bang, 2 orang. Ngapain? Ya itu karena masih ada sisa-sisa barang bang, jadi ya di loading apa adanya lah. Karena emang udah karyawannya tuh udah mungkin udah nggak bisa bayar karyawan mungkin atau udah bangkrut ya kan. Goyang perusahaan. Udah gitu goyang ya. itu. Padahal terkenal banget sih tempatnya ya, ayamnya ya. Nah nih bang, itu pas awal-awalan ada yang kesurupan yang kamu bilang tadi tuh. Iya, yang katanya minta pala kambing ya. Iya betul. Nah itu sebelumnya atau setelahnya dia kesurupan, ada yang pernah kesurupan lagi bang? Iya pernah bang, ada bang. Itu posisinya dia ngencing, gara-gara ngencing bang. Oke. Posisinya dari gara-gara ngencing. Itu kaget lah. Pokoknya anak-anak awalnya tuh kaget tuh. Karyawan tuh. Dia teriak histeris kan. Pas ditemuin itu ada di toilet belakang bang. Akhirnya kita tarik lah. Kita gotong ya kan. Agak ketengahan dikit tuh. Emang biasanya anak-anak suka ngerokok di situ bang. Karyawan tuh biasanya suka ngerokok di situ bang. Jadi base camp. Iya. Oke. Nah akhirnya kita panggil lagi lah si Ustadz yang kemarin itu bang. Ya kan. Oh nggak ada ternyata ya kan. Akhirnya kita nyari orang yang benar-benar bisa kan. Nah akhirnya udah dapet bang, udah ketemu nih. Namanya ini Pak Sugeng kalau nggak salah. Akhirnya sama Pak Sugeng ya kan ditanya. Nah itu dia marah bang. Jadi posisinya itu dia itu ngencing. Jadi kayak makhluk ini ternyata itu lagi duduk ada di situ bang. Tapi nggak sengaja dikencingin gitu bang. Dia nggak ngeliat. Dia nggak ngeliat bang. Iyalah dia nggak salah. Iya karena kita emang nggak tahu kan dia ada di mana. Marah lah dia pokoknya bang. Marah sama orang itu ya kan. Wow teriak segala macam itu kita megangin tuh kenceng banget karena emang bener-bener dia pengen kabur gitu bang. Bener-bener berontak pengen kabur. Cuman yang lucunya itu udah sempet sadar bang. Ya kan udah sempet sadar tuh bang. Tapi datang lagi bang. Itu yang bikin kita yang tadinya takut ya. Jadi ketawa itu karena dia datang lagi, masuk lagi itu karena goloknya ketinggalan bang katanya. Apa? Golok. Iya. Saya juga nggak tahu itu goloknya itu ketinggalan bang. Golok si hantunya itu Iya. ketinggalan. Kita bawa golok. Saya makanya bingung bang. Iya. Karena emang di situ kan emang perkampungan bang. Ya kan. Apalagi Bekasi kan kebanyakan kalau dibilang bukan preman sih jawara-jawara ya bang. Oh iya. Kebanyakan sih jawara-jawara. Oke. Jadi mungkin secara gaib goloknya ketinggalan. Payahnya setanah lupaan orangnya. Iya. Sampai ketinggalan. Nah itu karyawan gitu pabrik bang, cowok semua atau ada ceweknya? Kalau di produksinya itu ya kan, itu ada cowok ada cewek bang. Cuman ceweknya itu cuman 3 orang. Itu bagian cowok iya. Ya. Itu cuman kalau yang cewek itu kayak apa sih? Jadi kan ada pembuatan proses sambal tuh bang. Ya paling dia makingin itu aja sih bang. Sama sesening. Kalau yang berat-berat pasti cowok tuh ya. Iya. Ngangkatin tepung lah, iya, gitu betul. Cowok ya. Karena cowok tuh perkasa. Iya. Begini, bukan begini ya. Nah, nih Bang Putra. Bang Putra sendiri jadi security itu udah pernah di mana aja, Bang? Selama jadi tugas security nih, kan jadi security. Saya kalau di security itu saya pernah di mall, Bang. Oh, di mall pernah. Iya, itu di Jakarta Selatan. Oke. Ya. Saya pernah di rumah sakit. Nah, sebelum di gudang ayam geprek itu, ya kan, saya pernah di apartemen. Berarti jadi security udah ya Iya, pengalaman jatuhnya ya. Iya, karena kalau di era ini ya Bang ya, kalau saya bilang masuk security paling gampang ketimbang masuk pabrik Bang. Oh, paling gampang ya. Iya. Ya dari tampang oke lah, security banget ya kan. Bodyguard. Deh, barangnya keker ya kan Bang Putra nih. Nah, tadi kan rumah sakit, apartemen, mall ya? Mall. Mall, terus gudang ayam geprek itu ya. Iya. Terus sama apa tadi? Apartemen Bang. Oh, apartemen ya. Oh. Paling enak di mana tuh Bang antara berarti 4 itu? Paling yang waktu kerjanya tuh enak kayak santai, kayak suasananya enak gitu. Apartemen Bang. Apartemen. Iya. Why? Kenapa? Ini jujur aja ya Bang ya, kalau di apartemen itu nyari sampingannya gampang Bang.
Sampingan. Iya. Dari mana tuh kalau boleh tahu? Sewa unit, Oke. main kunci, udah. Sama di lobi. Kita di lobi, kayak di apartemen itu misalkan nih, kalau misalkan sebenarnya gini bang, misalkan ada 4 orang, 5 orang ya, itu sebenarnya nggak masalah bang. Oke. Jadi yang dipertanyakan itu KTP atau SIM-nya. Jadi kalau misalkan ada kejadian atau apa kan, kalau ada KTP-nya kan, oh ini aja, ini nih orang-orangnya yang bersama dia ya kan. Iya, iya. Jadi itu yang barang bukti. Sebenarnya tapi juga itu nggak ngejamin, kita cuma ngeliatin doang. Jadi cuma nunjukin doang bang, oh ada KTP-nya ya kan. Berarti kalau kayak 4 orang, 5 orang itu nggak boleh bang? Sebenarnya boleh bang. Sebenarnya boleh ya. Tapi itu dia nyewa yang 2 room. Oh, yang 2 Bukan bar. yang studio, iya. Iya, 2 room benar. Kalau yang 1 studio kan nggak bisa. Iya, Mesti berdua ya kan. Iya, iya. Apalagi nyari uang di situ tuh paling gampang bang, di lobi. Ya mohon maaf, zaman sekarang ya anak SMP juga masuk bang. Masuk ya. Ya kan? Karena kan apartemen itu dia sewa ada yang transit 3 jam, 6 jam ya kan. Paham lah buat apa. Iya. Sampai lemes bapaknya dah. Cuma 3 jam. Oke, mungkin sekian nih kisah pengalaman yang dari sama Bang Putra ini. Bisa kita ambil segi positifnya, buang jauh-jauh negatifnya. Ya, setiap kerjaan pasti punya resiko ya sob. Dan kali ini kan Bang Putra bagi pengalamannya waktu kerja menjadi keamanan di gudang ayam geprek yang cukup terkenal ya. Kita bukan bahas ayam gepreknya, tapi kita bahas horornya gitu kan. Ya, security menjaga keamanan maling dari orang jahat lah yang pastinya. Sama tokoh setan-setan penghuni situ mungkin ya, karena kerjaannya ya hanya memantau maling dan memantau pergerakan setan. Ya itulah pekerjaan mulia ya, karena bagian keamanan salah satu pekerjaan yang cukup mulia. Apapun kerjaan itu tetap semangat ya sob, karena kerja itu nggak ada yang enak itu makan, tapi kebanyakan makan jadi nggak enak kan. Ada juga bang tidur enak, iya tapi kalau tidur mulu capek kan badan. Jadi semuanya diimbangi dengan suatu hal yang seimbang. Apaan sih nggak jelas bro. Ya intinya tetap semangat para pejuang keluarga. Semoga teman-teman di rumah sehat ya, dilapangkan rezekinya dan dimudahkan segala urusan-urusannya, yang pastinya jadi orang yang lebih baik lagi. Oke, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, makasih Bang Putra ya. Iya, sama-sama bang. Mau nanya terakhir nih Bang Putra. Bang Putra kalau nanti di interview kerja nih, dapat security bagian komandan misalkan, dandru ya kalau security. Tapi penempatannya di planet Pluto, mau Bang? Dadah. Buat kalian yang punya pengalaman horor, langsung aja chat ke nomor 0877 1671 53372. Udah ada sejam saya main, tiba-tiba bang, di kanan saya itu ada yang lewat. Cewek, baju putih. Tapi ngambang, segini nih. Meja PC kan segini bang. Dia ngambang di atas meja PC. Melayang, sontak saya refleks dong lihat. Set ke kanan. Itu begini bang jalannya bang. Ngambang palanya masih bang begini. Jadi dulu dia kan karena dia orang situ, asli situ, dia tahu dulu terbangunnya itu gimana tempat. Sebelum ini bangun kurang lebih tahun 70-an deh kurang lebih bang. Itu rawa-rawa bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua, Badru Capslog. Terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini. Semoga teman-teman di rumah dalam keadaan sehat walafiat, dalam isinya dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Dan juga nih buat teman-teman di rumah yang punya kisah pengalaman horor, jangan disimpan aja. Langsung aja kirim ke nomor WhatsApp itu tuh.
Kuy, kita gibah misteri sini. Dan malam ini kita bakal gibah misteri lagi. Kita udah kedatangan lagi nih sob, salah satu narasumber yang bakal berbagi kisah pengalamannya buat teman-teman di rumah. Oke, langsung kita sapa siapa abang-abang di samping gue ini. Halo bang. Halo bang. Siapa namanya nih bang? Nama saya Denny bang. Bang Denny. Denny. Tinggal di mana bang Denny? Tinggal daerah Palmerah bang. Palmerah. Palmerah. Oh, Jakarta Barat ya? Lebih perbatasan bang. Oh, perbatasan. Saya masuk ke selatan. Oh, selatan. Palmerahnya yang barat. Berarti abang di selatannya? Selatannya saya. Anak Jaksel berarti ya? Enggak juga. Enggak juga. Oke. Kalau tahu tahun berapa nih bang Denny kejadiannya? Oh sekitar 2010 bang. 2010. Oke, siap. Tahan dulu bang Denny ya. Oke, nggak usah lama-lama lagi. Langsung cari posisi ban terbaiknya, siapin kopinya sama cemilannya. Langsung aja kita gibah misteri. Gimana nih bang, kisah pengalamannya nih bang? Jadi kurang lebih tahun 2010 saya itu kerja di daerah Jakarta Barat bang. Yeah. Jadi tepat itu warnet. Tapi warnet itu gede bang. Dia ada 3 lantai. Situ semuanya itu ada kurang lebih 250 PC bang. Banyak banget ya? Banyak. Yeah, yeah. Di situ ada lantai 1, lantai 2, lantai 3. Terus ada VIP bang, 4 room. Jadi di lantai 1 itu harganya terjangkau bang. Terjangkau per jamnya. Jadi anak kecil pun bisa main di sana. Nah di lantai 2 sama di lantai 3 harganya normal. Beda sama yang di lantai VIP bang. Ada kelas VIP juga ya? Ada kelas VIP-nya. Jadi satu room itu di VIP ada 5 PC bang. Jadi kalau ada 4 itu total kan 20 PC bang. Cuma lebih enak di VIP itu AC-nya lebih pribadi bang. Oke, iya. Kayak kamar lah yang model. Lebih enak ya. Lebih sunyi. Lebih kalau apa-apa lampu bisa terkontrol sendiri bang ya kan. Jadi kalau di lantai 1 itu dia nggak pakai handsfree. Pakainya dia speaker aktif. Ya, karena harganya terjangkau. Saya sebagai cleaning service itu saya ada 4 orang bang. Yang 1 leader, 3-nya bawaan ke saya. Waiters juga 4 orang masing-masing. Kasir 3 orang. Kitchen paling 2 orang bang yang tukang masak itu. Jadi tugas saya tuh sebagai cleaning service saya ngelap-ngelap PC dari lantai 1 sampai lantai 2, 3 dan VIP termasuk cafe saya lap-lap. Kalau boleh tahu itu berapa shift itu bang? Itu kita ada 3 bang. 3 shift? 3 shift. Jadi shift pertama itu kita dari jam 8 pagi sampai jam 4. Dari jam 4 sore sampai jam 12 malam. Jam 12 malam tiba lagi ke jam 8 pagi bang. Oke, berarti non-stop ya? Non-stop bang. Setelah sebulan saya masuk, saya dapatlah shift malam bang. Yang jam 12 itu sampai jam 8. Jadi keadaannya itu hari weekday, hari biasa bang. Keadaan warnet nggak begitu rame. Jadi kebanyakan orang tuh main di lantai 2 sama di lantai 3. Karena kan dia ngincer headset, handsfree-nya itu bang. Kalau di bawah kan lebih berisik bang. Kadang ada yang nyetel lagu apa namanya main game kan nggak enak kalau berisik dong. Iya. Gitu. Nah di situ tibanya bang sekitar jam 2 biasa kita operasi bersih PC sama kayak toilet. Awalnya saya bersih PC dulu bang. Jam 2 malam nih? Jam 2 malam karena kan keadaannya sepi. Iya, iya. Nah jadi saya nggak mau ngambil pusing nanti kalau pagi saya nggak mau ribet karena kan kalau jam 2, jam 4 itu udah mulai ngantuk bang. Namanya kerja malam kan. Saya bersih dari nomor 1 kan dari bawah bang ya. Dari PC 1 sampai PC kurang lebih 150. Saya bersih. Belum ada apa-apa bang. Udah bersih. Tiba saatnya saya ngepel bang. Saya ngepel dari pala ujung bang. Pala nomor 50. Saya ngepel di situ kan karena di ujung kan. Pikiran saya udah nggak diinjak-injak sama orang lagi nih. Paling diinjak orang ke toilet aja lah. Saya ngepel biasa rapi. Saya pindah lagi ke pala 60. Karena dibagikan 10 begitu bang ya. Oke. Ya, berjajar aja namanya warnet gitu kan. Pas saya lagi di pala 70, di PC pala 70 Pak, saya lihat jejak kaki gede.
karena terhalang lampu redup. Cuman saya heran itu kok kaki jejaknya gede. Segede apa nih? Ngelebihin dari sendal lah bang. Itu tapi bukan ukuran sepatu, bukan ukuran sendal. Paling ukuran sepatu itu paling gede 42-43. Standar manusia ya bang ya. Ini tuh ngelebihin bang. Jejaknya itu dia cuman berdua gitu bang. Jempol langsung nyambung gitu bang. Penasaran, saya coba bilas sambil ke depan. Pas sampai ujung pala 70, saya ngeliat ada sosok gede bang, hitam gede, cuman gak berambut, lebih ke kepala botak bang. Itu ada di mana adanya? Itu ada di samping mesin genset, semacam mesin genset gitu bang. Sontak saya kaget, saya diam sejenak, badan saya gemeter, ya dengan perasaan namanya sendiri bang, saya sendiri situ bang. Saya mau teriak nggak bisa bang, kayak bener-bener nggak bisa. Tiba-tiba saya berani, saya lepas kain pel, langsung saya madep belakang, saya lari sekencang-kencangnya bang, lewat tangga sampai saya nabrak tuh ember. Saya naik ke atas, saya langsung ke depan parkiran bang. Itu pas di posisi tempat ngepel tuh ada yang main warnet, ada yang lagi main? Posisi nggak ada, itu kan malam hari biasa. Tengah malam ya. Udah jam 2, makanya saya berani ngepel di situ karena mungkin besok pagi udah aman, saya udah bersih, tinggal saya nge-backup lantai 2 apa VIP, toilet. Pas saya ke depan, di situ ada waiters bang. Biasa dia lagi istirahat, namanya jam 2 kan sepi. Teman saya juga. Akhirnya saya cerita sama dia sontak nggak percaya bang. Dia bilang sama saya, lu kenapa? Muka lu pucat. Saya nggak hirauin tuh bang, saya tetap ngerokok, saya nenangin diri saya dulu bang, karena saya nggak bisa ngomong. Soalnya baru banget kejadian. Saya diem. Akhirnya sontak 15 menit, anterin gua yuk ke lantai 1, ngambil kain pel. Dia bilang, ambil aja, biasanya juga lu ngambil sendiri, gua lagi ngerokok. Dia bilang, temenin gua sebentar. Lu tahu nggak gua ngeliat apa di bawah? Emang lu nggak tahu apa sih, ngada-ngada aja lu. Lu tahu mesin genset itu tuh ada yang diri. Ah halu lu. Dia bilang begitu. Dia bilang, terserah lu mau percaya apa enggak, yang penting lu anterin gua ngambil pelan sama ember yang gua taruh di situ. Akhirnya mau nggak mau dia anterin saya ke bawah. Saya tunjukin, ini tadi gua ngeliat daerah sini, gede, hampir selampu bang. Jadi lemari itu segini, dia selampu, cuman emang dia nggak berbentuk kayak orang, cuman tetap napak bang. Saya ngeliatin napak. Cuma tinggi, hitam, botak. Saya nyebutnya biksu bang. Biksu. Tapi itu cuma teman saya doang yang tahu. Saya belum ceritain ke yang lain, termasuk security. Security ada di posnya. Sontak habis itu saya ditemenin sama teman saya tuh ngepel. Karena tanggung bang, saya udah setengah ngepel, setengah lantai 1. Akhirnya ditemenin. Teman saya sambil main handphone biasa. Saya bilang, tanggung nih, temenin gua yuk di sini. Dikit lagi rapi. Nanti baru udah kita lanjut ngopi sama ngerokok. Dia bilang, ya udah, nggak lama kan? Nggak lama. Pas saya ditemenin sama teman saya, nggak ada apa-apaan bang. Biasa aja. Hitam itu udah nggak ada? Udah nggak ada. Pas saya diturun ngambil pel itu udah nggak ada. Makanya teman saya sontak nggak percaya. Udah rapi, saya ke lantai 2. Setelah lantai 2, biasa dah tuh bang, rutinitas kayak abis pel kita buang airnya. Kita cuci, kita bilas, kita jemur. Takutnya nanti shift pagi nanyain kok ini masih kotor. Kita kan kalau misalkan closingan itu semua harus bersih, kain pel, tong sampah, plastik sampah pun udah ditaruh di tempat sampahnya gitu loh. Pokoknya udah dibersihin semuanya, udah di clean up. Setelah kejadian itu nggak ada gangguan lagi bang. Saya kerja seperti biasa normal ngepel, karena saya itu dapat shift malam itu paling seminggu. Misalnya pagi lebih ke sore gitu ya bang. Selang 6 bulan saya naik jadi waiter. Karena orang waiter banyak kan yang resign bang. Karena satu mungkin pas kerja malam fisiknya nggak kuat, apa dia mungkin ada kerjaan baru. Akhirnya saya diangkat jadi waiter. Nah pas jadi waiter itu ada kejadian lagi bang. Itu selang jam 2 malam pas saya dapat shift malam bang lagi bang. Jam 2 ke atas deh. Itu kan sepi. Semua lagi pada santai dong bang. Saya pun juga santai termasuk saya.
Saya biasa namanya karyawan-karyawan situ pada main juga bang, pada main iseng di bawah, tapi mainnya di bawah, nggak boleh di atas, takut ketahuan owner. Saya cari-cari billing bang, billing kayak sisa-sisaan, saldo-saldo waktu gitu bang. Saya nyari di lantai 3 karena lantai 3 kan lebih mahal. Kalau di main lantai 1 tuh waktunya lebih bertambah bang. Semua banyakan di karyawan itu pada nyari begitu buat aktivitas senggang. Saya dapat beberapa billing, saya masukin itu kurang lebih ada 2 jaman bang saya dapat. Pas saya main di PC 50, biasa saya bawa makanan, termasuk kopi sama rokok. Namanya di Pale 50 kan gelap, itu biasanya nggak ada yang main. Banyakan yang main tuh karyawan. Saya colong-colong waktu. Yang lain mungkin pada ngerokok di luar, ada yang tidur ngumpet-ngumpet. Saya ya karena saya gabut, saya main di situ. Beberapa menit saya main itu biasa bang. Udah ada sejam saya main, tiba-tiba bang, di kanan saya itu ada yang lewat. Cewek baju putih, tapi ngambang segini nih. Meja PC kan segini bang, dia ngambang di atas meja PC, melayang. Sontak saya refleks dong lihat, set ke kanan. Itu begini bang jalannya bang, ngambang palanya masih bang begini. Sontak saya kaget bang, set, langsung badan saya nggak bisa, gimana sih mau lari nggak bisa, oleh saya lari itu ke arah dia. Itu barang-barang saya tinggal, termasuk rokok, termasuk piring bekas saya makan apa, cemilan di situ. Saya lari sekencang-kencangnya bang. Cuman nggak kenceng jatuhnya, menurut saya nggak kenceng. Sebisa saya lewat ke tempat dia itu, jalan bang. Dia itu jalan tembus AC bang, tembok ada AC tembus ke satu titik, itu kayak tempat penyimpanan kayak gudang, barang-barang kayak cleaning service bang. Tapi dia nggak tinggi gudangnya tuh segini kita, kalau kita masuk dalam kita nggak bisa, kita harus bongkok. Oh, kayak kotak gitu aja ya? Kotak. Ya? Jadi paling tingginya segini mungkin segini sih ya. Ada segini. Semeter. Emang nggak ada orang, keadaan lantai 2 nggak ada orang. Saya lari ke parkiran, turun ke bawah. Saya langsung manggil security bang. Pas banget security emang lagi di bawah, ada lagi jagain motor karena kan jam 2, jam 3 itu kan rawan bang di arah situ. Takutnya motor hilang, tanggung jawab dari pihak kafe takutnya. Saya cerita sama salah satu security namanya Pak Kos. Saya cerita, saya tarik Pak Kos ke teras, biasa buat arena smoking. Pak Kos, anterin Goyo ke Pala 50. Mau ngapain? Kan gak ada yang main. Ya tadi gue bekas main di situ. Piringnya ada di situ sama gelas kopi. Sekarang gue mau ngambil korek gue. Tapi saya belum cerita. Karena takutnya security takut. Sama-sama takut, siapa yang nganterin dong ke bawah. Mau nggak mau nunggu pagi. Soalnya kalau pagi nanti kan udah pergantian shift bang. Takutnya nanti ya ada yang atasan, ada yang lihat piring kotor kok masih di situ. Akhirnya diantar tuh sama Pak Kos, jalan saya berdua ke lantai 1. Kadang gelap lampu. Dia paling main center aja. Karena emang kalau emang lantai 1 udah nggak ada, mati lampu semua kecuali lampu kamar mandi. Kamar mandi nggak boleh gelap. Emang dari dulu katanya kamar mandi nggak boleh gelap, kata atasan situ. Pas saya udah ngambil sama Pak Kos ambil piring, barulah saya ngobrol, ngerokok di luar. Saya cerita sama Pak Kos. Pak, emang sebenarnya di bawah itu ada apa sih Pak? Jadi semenjak saya kerja di situ sebagai cleaning service, kok saya dikasih lihat mulu ya Pak? Ah nggak ada apa-apa. Gue aja selama di sini nggak pernah ngeliat apa-apa. Yang benar Pak, saya bilang begitu. Akhirnya ya dia mengalih-alihin pembicaraan aja bang. Ya udah lu kerja aja lagi gitu. Itu masih banyak tuh lantai VIP, lantai 2, mungkin kayak ada bekas-bekas minuman gitu bang. Kan kita sama cleaning service jadi satu bang. Saling nge-backup aja bang, kecuali ngepel itu tugasnya cleaning service. Oke. Kalau kayak barang-barang gitu kan? Kayak barang-barang kayak lap gitu ya? meja, kita bareng-bareng aja gitu. Pas itu saya udah nggak ada kejadian lagi bang. Biasa normal kayak biasa, seminggu, 2 minggu, sampai sebulan nggak ada lagi. Pas banget itu saya masuk siang. Itu masuk siang bang. Pulang jam 12 malam kan. Dari jam 4 sore sampai jam 12 malam. Nah pas jam 11 itu closingan bang. Closingan
ada nggak ada piring di PC customer, di PC komputer itu, tetap kita cek. Kan banyak kayak snack jatuh, kita resanya itu bang, kita lap aja bang. Oke, pas lantai 1 udah kelar nih bang, lantai 1. Akhirnya saya merasa capek, karena udah jam 11 mau setengah 12 kan hitungannya udah rollingan shift bang. Saya colong-colong tidur di gudang. Di gudang yang tempat tadi yang saya ketemu sosok itu bang, larinya ke arah situ bang, yang kuntilanak itu bang. Di gudang itu cuman ada lampu ayam itu bang yang kuning. Biasa, cuma kan nggak boleh terang banget kan, namanya di gudang. Saya matiin bang, cahaya ada dari sela-sela pintu kecil. Gudang kan tadi kan nggak terlalu besar kan, pintunya kayak pintu kecil, pintu ayam gitu. Sela-sela paling dari situ aja bang, bisa gitu. Saya lupa buat pulang, padahal itu kan jam 12 saya pulang ya. Saya lupa, saya tidur aja, tidur biasa bang, kagak ada siapa-siapa, cuman ada barang-barang itu doang. Saya tidur pakai alas biasa kayak kardus kayak air mineral. Nah di situ ada yang jatuh. Bukannya jatuh langsung brek, cuman kayak orang lagi duduk tiba-tiba tidur. Gitu. Pintu pun nggak bunyi, kalau ada orang masuk kan pintu bunyi dong. Ngit. Gitu, karena pintu saya kayak pintu semacam kayak pintu sebutannya pintu koboi bang. Itu karena kan nggak bisa dikunci, karena kalau apa-apa, kalau darurat kita cleaning service butuh elap, apa waiter butuh elap, tanpa panggil security kita ambil sendiri bang. Nah pas saya tidur itu saya sempat bilang, emang udah jam berapa? Lu santai aja, bilang begitu. Tetep nggak ngejawab bang. Saya langsung bangun, ngumpulin nyawa, mencet HP biar terang bang. Kalau HP kan dipencet layar langsung terang tuh. Cahayanya saya ambil di situ. Saklar lampu di depan pintu. Pas saya ngambil senter begini bang, saya balik ke kiri kanan, nggak ada orang bang, nggak ada orang. Habis gitu saya langsung buka pintu gudang, saya balik ke atas, saya tanya security, anak waiter pada kemana? Anak cleaning service pada kemana? Waiter sama cleaning service itu nggak masuk bang. Nah security nggak taunya itu nyariin saya buat lembur. Dia nyariin saya karena nggak ketemu, karena saya ngumpet di situ. Kan sebelumnya nggak ada yang tidur di gudang, karena gudang tuh lembab. Kebanyakan paling kalau tidur santai di sofa di depan VIP bang. Di depan VIP kan ada sofa, paling tidur biasa gitu. Jadi selang 1 minggu saya dapat malam lagi gantiin teman saya yang masuk. Lebih tepatnya lembur bang, disuruh lembur. Kejadian di lantai 1. Cuman ini bukan di pojok yang tadi, tempat yang orang gede bang. Ada di deket kamar mandi. Oke, gimana tuh awalnya tuh? Ya seperti biasa itu saya sebagai waiter ngambil nampan. Biasa kita nyari piring aja gitu, nyari piring kayak gelas-gelas kayak cup minuman. Saya cari, saya keliling, saya operasi, saya lap-lap. Tiba-tiba ada anak kecil sekitar umur 4 atau 5 lari ke arah genset listrik itu bang. Jam segitu mana ada anak kecil. Paling anak kecil tuh main di situ tuh sekitar umur 10 ke atas. Nggak ada anak segitu jam 2. Lari, cuman ketawa kecil aja. Sampai kayak main ubur-uberan gimana sih? Ke arah yang tadi bodon gede itu bang, besar. Ke arah sana larinya. Habis itu kan belok kan dia. Emang anak kecil biasa saya kira. Larian kali. Akhirnya saya samperin. Saya cek sambil saya nyari sampah, sambil ngelap-ngelap. Saya cari, nggak ada. Kalau emang ada kan dia di tangga bunyi bang, tak jejak kakinya. Langsung saya naik ke atas pelan-pelan. Saya cari terus, saya cari lantai 2, nggak ada. Anak kecil biasa pada main di VIP juga ada, biasa ada orang dewasa semua di situ. Saya cek di kasir. Di kasir itu kan bisa melihat monitor bang. Monitor, jadi kalau ada yang main monitornya nyala. Nah pas banget di lantai 1 dicek sama kasir saya, nggak ada, PC mati semua. Adanya paling di VIP, beberapa VIP yang diisi sama di lantai 2. Kalau lantai 2 kan saya bisa lihat langsung mata, soalnya kan dia tangannya blong bang, panggung. Buat event apa segala macem. Akhirnya saya cerita lagi nih sama kasir. Si kasir itu namanya Arif. Saya cerita,
lu kenapa minta lihat monitor lantai 1? Saya cerita aja, gue ngeliat anak kecil lari. Emang ada yang main? Anak kecil apa lu lihat tadi lewat sini kan kasir lu deket pintu keluar. Dia bilang, anak kecil apaan sih? Saya bilang, anak kecil lari-larian. Dia main apa kagak? Tapi emang anak kecilnya umur 5 tahun. Anak kasirnya itu, teman saya itu, nggak percaya. Lu ngaco aja, anak kecil 5 tahun kesini jam 2 mau ngapain? Beneran di lantai 3 kali lu lihat. Sampai tahu orang main bawa anak. Ya udah lu lihat aja, gue jaga di sini. Oke, akhirnya saya cek. Saya kelilingin lantai 2 aman, lantai 3 nggak ada. Saya turun lagi, bener nggak ada. Si kasirnya itu, ya ini saya lah bang, ngademin saya. Mungkin lo ngantuk kali. Ya udahlah kita ngerokok apa ngopi dulu depan sini. Akhirnya saya ngopi di depan teras sama kasir. Gak lama, security dari parkir datang. Ngikutlah ngopi, biasa kayak kita ngopi. Ya ngobrol-ngobrol biasa. Di situ saya ceritain semuanya bang. Saya ngelihat anak kecil. Security-nya cuma senyum aja. Senyum. Di mana? Dia bilang. Di lantai 1 dekat toilet. Berapa orang? Saya bilang, ada 2. Dia lari-larian, Pak. Dia bilang, ya udah kalau lo ke situ malam, permisi. Ya baca-bacalah. 2 orang itu nenangin saya, Bang. Nenangin saya sampailah akhirnya pagi. Dan biasa udah nggak ada kejadian-kejadian. Setelah kejadian itu, saya sama temen waiter juga ngalamin bang. Berdua saya ngeliat sama dia. Itu posisinya di VIP 1. VIP 1 itu kan dekat kamar mandi bang. Adanya sebelah lantai 3. Lantai 3 itu kan kamar mandi pojok. VIP 1, 2, 3 baru tangga bang. Itu saya ngalamin sama waiter pas lagi bersih-bersih di arena lantai 3. Di situ saya clean up semua. Dari VIP 4 dulu saya clean up. Soalnya di situ tempat main para teman-teman bos bang. Saya takutnya bekas-bekas ada sampah segala macem. Takutnya dikomplain, kena lah semua nanti. Saya dahulin itu. Lantai 3 itu sebelahnya itu kantor bang. Kantor-kantor HRD di situ adanya. Depan kantor kan VIP kelihatan pemandangannya kalau kotor kayak gimana, sampah-sampah. Pas saya clean up, posisi VIP 1, 2 itu gelap. Adanya kamar mandi doang terang. Kalau habis main kan semua dimatiin bang, termasuk AC, dikunci semua. VIP itu kan bentuknya room, kayak akuarium gitu bang, kaca. Kalau ada yang main apa enggaknya, ketahuan. Kelihatan ya? Kelihatan. Ya seperti biasa kayak keyboard saya tepak-tepak biar kagak ngeres apa gimana. Karena kan OB-nya nanti setelah saya clean up, sisa-sisanya di bawah tuh dipel. Saya ngelihat ada perempuan duduk di sofa di dalam VIP 1. Duduk diem. Saya tegesin dari jauh. Itu orang bukan. Saya panggil teman saya. Sini. Lu ngeliat nggak apa yang gue lihat? Di mana? Lu liatin loh. VIP 1 di sofa. Bener ada cewek bang, lagi duduk. Menghadap belakang. Saya kebelakangin PC di kaca. Akhirnya saya lihat. Samperin yuk. Ah nggak deh. Akhirnya saya turun nih bang. Saya turun ke bawah sama teman saya. Saya minta kunci. Kunci apa nih? Kunci VIP. Kan kalau nggak ada orang dikunci bang. Akhirnya saya buat apa Den? Katanya begitu kata security. Yaudah minjem aja pak. Gue mau ngecek AC. AC udah mati kok. Ya udah gue minjem aja. Namanya gue mau ngecek. Akhirnya saya dikasih kunci. Saya dikasih kunci. Saya cek. Itu pintunya terkunci bang. Nggak dibuka. Terkunci. Yang jadi masalahnya tuh cewek itu udah nggak ada. Oh, cewek tadi duduk tadi? Iya, saya lihat teman-teman saya itu udah nggak ada. Akhirnya bilang, ini kok dikunci, tapi yang cewek tadi kemana? Udah, akhirnya saya tetap cek-cek kayak room-room sebelahnya bang, kayak VIP 2, 3, 4 saya cek. Aman semua, bersih. Saya turun ke bawah. Saya kasih kunci. Nah tiba-tiba dari lantai 2 itu kan tangannya bolong bang begitu. Gedung saya bolong. Nah itu cewek ada lagi bang. Tapi posisinya keluar dari room. Kayak biasa orang keluar. Kan gelap bang, saya ngeliat.
dari lantai 2 ke atas. Kok itu cewek ada lagi. Keluar masuk ke samping ke kamar mandi toilet. Terbang atau jalan itu? Jalan aja biasa bang, jalan toilet. Jalan ke dalam toilet, saya tegesin. Loh kok itu ada lagi. Saya samperin lagi bang. Cuman saya muter tangganya, saya takut bang. Tangganya ada 2. Yang langsung arah tembus ke VIP 1, langsung lagi ke yang satu lagi ke kantor HRD. Saya coba lewat situ bang, muter. Dari lantai 2 ke lantai 3 muter. Saya beraniin diri. Itu teman saya lagi di lantai 1. Udah nggak ada. Saya beraniin diri sambil bawa nampan sama elap. Saya jalan pelan-pelan muter saya dari sofa. Tiba di room VIP 1. Saya cek lagi, dikunci bang. Kan tadi sebelumnya saya itu ngecek kunci, nggak ada yang main. Tapi pas di lantai 2 saya tuh ngeliat dia lagi keluar ke arah toilet. Toilet itu satu, cewek cowok di satu. Cuman kalau cowok cuman kayak ada urinnya aja. Kalau cewek kan ada room kamar mandinya. Saya beraniin diri, saya lihat itu pintu kamar mandi kekunci. Maksudnya bukan kekunci, ditutup gitu bang. Saya diem di situ, saya cuman mainin air wastafel, saya bawa cuci tangan. Saya cuman bilang, halo, ada orang nggak? Itu nggak ada yang jawab. Ya saya mikir namanya cewek, mungkin diem aja kali ya, malu kali ya. Saya tetap bilang, halo, ada cewek nggak? Tetep bang, dia nggak kagak ngerespon. Nggak ada jawaban. Nggak ada jawaban. Akhirnya saya beraniin, maaf ya, saya buka. Itu kebuka bang, kosong. Akhirnya ya saya berpikiran positif. Akhirnya mungkin tadi cuma hayalan gua kali. Cuman emang bener sosok itu ada bang. Biar mental saya kuat kerja di situ. Akhirnya saya balik ke tempat kafe itu bang. Di lantai 2. Biasa saya rapi-rapi yang lain. Saya kumpul bareng-bareng anak-anak. Saya cerita pengalaman. Saya tarik yang tadi namanya Pak Security Pak Kos itu. Akhirnya saya tekan dia bang. Pak sebenarnya ini ada apa pak? Ada yang aneh di sini. Kasih tahu kalau saya ada yang hal-hal yang ngeganjel di sini. Semua kumpul. Security itu ngebuka ini bang, ngebuka kisahnya bang. Tempat situ bang sebelumnya. Apa tuh kata security itu? Jadi dulu dia kan karena dia orang situ, asli situ, dia tahu dulu terbangunnya itu gimana tempat. Sebelum ini bangun, kurang lebih tahun 70-an deh, kurang lebih bang. Itu rawa-rawa bang. Rawa-rawa. Jadi yang gue tangkep Den dari cerita lu, makanya gue nggak mau lu itu takut, makanya gue pendem cerita. Akhirnya dia cerita sama saya, termasuk teman-teman saya yang tadi ngeliat juga sama saya, termasuk teman-teman yang mungkin nggak ngeliat. Nggak taunya pas saya yang di Pala PC 50 itu bang, itu tuh dulu pohonnya gede bang, situ rawa-rawa pohon gede. Masuk ke arena gudang, di situ dulu sumur bang. Nah kalau yang di atas itu tuh, saya kurang tahu bang dari mana dasarnya. Soalnya Pak Kos ini cerita, itu dulu tuh kebun. Mungkin penghuni dari tempat lain lah ya namanya. Mungkin. Nah kalau yang dari biksu itu, yang saya sebut biksu itu emang baru saya doang yang lihat. Biksu tuh yang tadi itu yang hitam gede saya lagi ngepel itu. Yang lain belum pada ngeliat. Yang sering ngeliat itu anak kecil di lantai 1 itu security emang sering. Kan kalau setiap closingan itu kan security matiin lampu tugas dia bang, bukan tugas kita doang. Dia ngecek semua arena AC, listrik. Anak kecil sering dia lihat. Cuman dia namanya security mental harus kuat. Iya, security. Dan nggak boleh ngasih tahu yang rekan yang lain, takutnya nggak betah bang. Iya sih. Ya. Ditelan sendiri gitu ya. Ya. Nah kalau cewek itu yang saya lihat di room VIP 1 itu kebanyakan ngelihat ada di depan HRD. Semua pada ngira itu ya manajer bang. Tapi pas saya lihat itu ada di VIP 1. Itu cewek cuman mukanya nggak jadi kayak biasa aja bang. Cuman emang keadaannya gelap. Jadi kita nyebutnya kita ngeliat bajunya kita kurang paham itu
Dari jarak jauh kita lihat. Setelah kejadian tersebut, setelah security cerita semuanya tentang semuanya, akhirnya kita kembali ke aktivitas biasa bang. Dan biasa ya dengan penuh hati-hati kalau kerja, terus kayak numpang-numpang kalau apa. Alhamdulillah tuh nggak ada kejadian lagi bang. Dan nggak lama, kejadian 4 bulan itu kafe pindah bang, tutup. Lebih tepatnya tutup. Pindah. Kafenya tutup. Kalau warnetnya? Kafe sama warnet itu tutup semuanya bang. Oh. Gedungnya itu dijual. Kenapa tuh? Kurang tahu itu. Kayak katanya sih dia nyari tempat yang strategis bang. Oh. Mungkin di situ udah kurang rame. Ya karena juga lokasinya juga agak banjir situ. Iya 2010 tuh warnet emang lagi rame-ramenya ya. Lagi rame-ramenya bang. Berarti handphone belum secanggih sekarang ya. Iya. Dulu paling hebatnya BlackBerry. BlackBerry kayaknya. bang, Ya bener kan? BlackBerry. Itu pun udah ya paling bisa BBM doang BlackBerry. BBM doang. Buka Iya. Google lemot. Makanya semua pada larinya ke warnet. Warnet, Iya. Main point blank sampai pagi pulang subuh bener-bener. Ada yang sampai sebulan bang di situ. Hah, sebulan maksudnya? Ada yang nginep, nggak tahu kenapa dia nggak pulang-pulang. Oh. Sakit di situ, ampe muntah di situ. Bisa. Iya, kita kayak tiba-tiba dia muntah. Terus kita yang bersihin mau nggak mau. Kita suruh pulang nggak mau. Dia rata-rata dari luar kota bang. Itu dia main warnet apa gimana? Main warnet, dia punya member di situ. Gila, kecanduan banget berarti ya? Ya kalau dibilang kecanduan, sangat kecanduan bang. Gila, sampai nggak pulang-pulang ya? Iya. Iya kan kalau di Jepang kan ada yang kayak gitu tuh. Bahkan dia tidur di warnet juga buat ngirit budget bang. Oh. Karena kan sewa kontrakan di Jepang kan katanya mahal. Ya. Gitu. Katanya gitu sih di YouTube. Iya, iya. Akhirnya dia tidur di situ, makan di situ, pagi kerja, pulang ke warnet. Lebih murah biayanya katanya gitu sih. Tapi mau nggak mau kan dari pihak kita suruh pulang bang. pas sakit itu. Mau biarpun nggak sakit juga dia nggak bisa nguasain room VIP. Room VIP kan Oh iya. semuanya harus bisa ngerasain gitu. Nggak boleh dikuasain satu orang. Sebulan di situ terus. Lebih mungkin bang. Gila sebulan. gabut banget ya. Mungkin ada kalian itu jangan-jangan penonton yang kayak gitu. Kalau langsung komen. Oke sob, bagus kan nih kisah pengalaman yang sama Bang Denny nih. Bisa kita ambil segi positifnya, buang jauh-jauh negatifnya. Oke, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, makasih banyak Bang. Sama-sama bang. Dadah. Buat kalian yang punya pengalaman horor, langsung aja chat ke nomor 0877 1671 53372.